Kalian ini Wah, bagaimana? gak nyangka begini akhirnya. Masa Dua menangkap oknum satu polisi orang ini saja tidak langsung bisa? kena batunya setelah salah target. Ceritanya gimana? Tonton sampai habis ya. Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini aku mau cerita tentang kejadian super viral yang lagi rame banget diomongin. Kalian pasti nggak nyangka deh, ada oknum polisi yang nekat malak siswi SMA, ternyata anaknya komandan. Bener-bener karma instan. Jadi ceritanya gini. Di suatu hari yang cerah, atau mungkin mendung, gak penting juga sih, ada seorang siswi cantik bernama Salma lagi jalan santai sepulang sekolah. Salma ini anaknya emang kalem, gak neko-neko, tapi ya namanya juga anak SMA, pasti pengen jajan atau beli sesuatu yang lucu-lucu gitu kan. Nah, pas lagi asik jalan, tiba-tiba dia dicegat sama dua oknum polisi. Mukanya sangar banget, bikin Salma langsung ciut. Dua oknum polisi ini, sebut saja namanya Bribtu Joni dan Bribda Bambang, nama samaran ya guys, biar nggak kena UU ITE, langsung nyerocos gak jelas. Mereka nuduh Salma macem-macem, mulai dari gak pakai helm, padahal Salma jalan kaki, sampai nuduh bawa narkoba. Ini mah udah ngaco banget. Salma yang polos bingung dong, dia kan gak ngapa-ngapain. Tapi namanya juga berhadapan sama aparat, Salma jadi takut dan nurut aja. Bribtu Joni dan Bribda Bambang ini kayaknya udah niat banget buat nyari duit haram. Mereka terus ngotot nuduh Salma macem-macem, sambil sesekali ngelirik tas Salma yang lumayan gede. Mereka mikir pasti isinya duit atau barang berharga. Padahal, isinya cuma buku pelajaran, alat tulis, sama bekal makan siang yang dibuatin mama tercinta. Tapi namanya juga oknum, pikirannya udah kotor duluan. Akhirnya, Bribtu Joni dengan nada tinggi bilang ke Salma, "Kamu mau damai atau mau saya bawa ke kantor polisi?" Salma yang ketakutan langsung nangis. Dia gak mau dibawa ke kantor polisi, apalagi dia gak salah apa-apa. Bribtu Joni dan Bribda Bambang langsung senyum licik. Mereka tahu Salma udah masuk perangkap mereka. Mereka langsung nawarin solusi damai dengan sejumlah uang. Salma yang panik langsung ngeluarin dompetnya. Dia cuma punya uang jajan beberapa puluh ribu. Dengan tangan gemetar, dia nyodorin uang itu ke Bribtu Joni. Bribtu Joni langsung ngerampas uang itu dengan kasar. Dia bilang uang segitu gak cukup. Dia minta Salma buat nyari tambahan. Salma makin nangis. Dia bilang gak punya uang lagi. Bribtu Joni dan Bribda Bambang mulai kesel. Tapi, di saat yang genting itu, tiba-tiba ada suara berat yang membentak mereka. "Hei, sedang apa kalian di sini?" Bribtu Joni dan Bribda Bambang langsung kaget dan nengok ke arah suara. Ternyata, ada seorang pria berbadan tegap dengan seragam polisi lengkap dengan bintang di pundaknya. Mukanya merah padam kayak nahan amarah. Bribtu Joni dan Bribda Bambang langsung pucat pasi. Pria itu, yang ternyata adalah seorang komandan polisi, sebut saja namanya Pak Jenderal, langsung menghampiri mereka dengan langkah tegas. Dia nanya ke Bribtu Joni dan Bribda Bambang, "Kalian sedang apa mengganggu anak sekolah ini?" Bribtu Joni dan Bribda Bambang nggak bisa jawab apa-apa, mereka cuma bisa nunduk ketakutan. Pak Jenderal lalu beralih ke Salma dan bertanya dengan lembut, "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Salma yang masih nangis sesenggukan, cuma bisa ngangguk. Pak Jenderal lalu merangkul Salma dan berkata, "Jangan takut, Nak, Bapak ada di sini." Bribtu Joni dan Bribda Bambang makin ketar-ketir. Mereka mulai sadar kalau mereka udah salah target. Mereka nggak tahu kalau siswi yang mereka palak itu ternyata anaknya seorang komandan polisi. Mereka benar-benar apes. Pak Jenderal lalu menatap tajam ke arah Bribtu Joni dan Bribda Bambang. "Kalian berdua ikut saya ke kantor sekarang," kata Pak Jenderal dengan nada dingin. Bribtu Joni dan Bribda Bambang nggak berani membantah. Mereka langsung ikutin Pak Jenderal dengan langkah gontai. Salma cuma bisa ngeliatin mereka dengan tatapan lega. Dia bersyukur banget bisa selamat dari kejadian itu. Sesampainya di kantor polisi, Bribtu Joni dan Bribda Bambang langsung diinterogasi oleh Pak Jenderal. Mereka nggak bisa mengelak lagi. Semua perbuatan mereka udah ketahuan. Pak Jenderal murka banget. Dia nggak nyangka ada anak buahnya yang berani melakukan tindakan memalukan seperti itu. Apalagi korbannya adalah anaknya sendiri. Bribtu Joni dan Bribda Bambang cuma bisa nangis minta maaf. Pak Jenderal nggak mau kompromi. Dia langsung memproses Bribtu Joni dan Bribda Bambang sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka dijerat dengan pasal pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, mereka juga terancam dipecat dari kepolisian. Bribtu Joni dan Bribda Bambang benar-benar nyesal. Mereka nggak nyangka kalau perbuatan mereka bakal berakibat separah ini. Berita tentang kejadian ini langsung viral di media sosial.
Banyak netizen yang geram dengan perbuatan Bribtu Joni dan Bribda Bambang. Mereka mengecam tindakan kedua oknum polisi tersebut dan memberikan dukungan kepada Salma dan Pak Jenderal. Banyak juga yang memuji Pak Jenderal karena bersikap tegas dan adil dalam menangani kasus ini. Banyak juga yang memuji Pak Jenderal karena bersikap tegas dan adil dalam menangani kasus ini. Kejadian ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ingat, karma itu selalu ada. Cepat atau lambat, perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Bribtu Joni dan Bribda Bambang adalah contoh nyata dari karma instan. Mereka salah target dan akhirnya kena batunya sendiri. Buat Salma, semoga kejadian ini nggak bikin dia trauma ya. Tetap semangat sekolah dan meraih cita-cita. Buat Pak Jenderal, salut banget atas ketegasannya dan keadilannya. Semoga semakin banyak polisi yang jujur dan berintegritas seperti beliau. Dan buat kita semua, semoga kita bisa belajar dari kejadian ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh iya, hampir lupa. Setelah kejadian ini, Salma dan Pak Jenderal mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Salma bahkan diundang ke beberapa acara televisi untuk menceritakan pengalamannya. Dia jadi lebih berani dan percaya diri. Pak Jenderal juga semakin dikenal sebagai sosok polisi yang tegas dan adil. Mereka berdua jadi inspirasi bagi banyak orang. Kasus ini juga menjadi perhatian khusus dari pimpinan kepolisian. Mereka berjanji akan menindak tegas setiap oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Mereka juga akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota kepolisian agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di kemudian hari. Karena memang sudah seharusnya polisi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Intinya guys, jangan pernah main-main sama karma. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat, jangan harap bisa lolos dari hukuman. Bribtu Joni dan Bribda Bambang udah jadi contoh nyata. Mereka pikir bisa enak-enakan malak siswi SMA, ternyata malah kena batunya sendiri. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, apalagi menyalahgunakan wewenang. Jadilah orang yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, hidup kita pasti akan lebih bahagia dan berkah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Oke guys, segitu dulu cerita dari aku kali ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, subscribe channelku buat video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ingat guys, jadilah warga negara yang baik dan patuh pada hukum. Jangan pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kalau kita semua saling menghormati dan menghargai, Indonesia pasti akan menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan terasa lebih indah dan bermakna. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup ini. Amin. So, itu dia cerita tentang dua oknum polisi yang apes karena salah target palak siswi SMA. Semoga kalian semua terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channelku dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, aku juga mau ngingetin kalian buat selalu berhati-hati di jalan ya. Jaga diri baik-baik dan jangan mudah percaya sama orang asing. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk minta bantuan sama polisi atau orang dewasa yang kalian percaya. Keselamatan kalian adalah yang utama. Dan buat para polisi di seluruh Indonesia, semoga kalian semua selalu diberikan kekuatan dan keberanian dalam menjalankan tugas. Jadilah polisi yang jujur, adil, dan berintegritas. Lindungi dan ayomi masyarakat dengan sepenuh hati. Karena kalian adalah pahlawan bagi bangsa dan negara. Oke guys, kayaknya udah kepanjangan nih ceritanya. Tapi semoga kalian gak bosen ya. Aku cuma pengen berbagi cerita yang bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini. Kalian adalah penyemangatku untuk terus berkarya. So, sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya. See you in the next video. Bye-bye. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ingat, hidup ini indah dan penuh dengan kejutan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang untuk meraih impian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!